Seorang hamba Tuhan bernama John Sung hari ini buahnya masih ada di Surabaya. Pernah melalui Tanjung Perak dulu. Seorang obor Allah dari Cina. Om saya sendiri masih adalah buah John Sung yang pernah datang ke sini. Kalau Anda baca, saya suka baca biografi, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, terutama pendeta-pendeta, pekabar Injil, revivalist. Tapi saya baca juga yang lain, presiden dan sebagainya. Saya temukan, kenapa seperti orang seperti John Sung ini buahnya kekal. Everyday dia doa itu 7 jam, tidak usah tiru itu. Kita mulai dulu dengan 17 menit aja. 7 jam dia doakan satu-satu converts-nya. Dia doakan satu-satu petobatnya. Satu-satu didoakan. Ya memang salah manajemen dengan gitu. Daripada gitu kan bisa dibagi load-nya ya kan. Jangan diangkat sendiri, makanya dia mati muda. Harusnya dia bangkitkan tim doa. Nggak cuma sendirian, tapi dia doakan. Tapi buktinya, sampai hari ini dia cuma datang di Tanjung Perak. Bye-bye naik kapal. Ngomong bahasa Chinese. Orang Tionghoa banyak di Indonesia ini. Hari ini Kristen. Salah satu benihnya adalah John Sung. Dia kenapa tumbuh? Karena he grew them in secret, in prayer. Bagaimana kita bisa menumbuhkan resources-nya itu doa. Resources-nya itu kasih. Welcome mereka, kelihatan jiwa baru. Kita ingini. Kenapa orang yang namanya, sales itu dapat, lihat ya, bisa mulai dalam dunia properti contohnya atau apa. Anda bisa mulai dari sales bawah. Tapi memang berkat Tuhan sih nggak bisa kita usahakan. Tapi usaha kita diberkati itu loh. Jangan cuma harapkan berkat Tuhan tanpa usaha. Lebih baik gini loh, berkati usahaku. Anda berusaha dulu. Lihat ya, dia rajin sekali, rajin lagi. Ada banyak cerita orang mulai dari bawah. Properti atau sektor apa. Lalu dia naik pangkat. Sampai jadi owner. Itu bukan karena dia duduk diam, lalu dia ongkang-ongkang kaki, miracles happen. Enggak. Dia pergi kepada resources. Apa itu resources? Menginginkan sales, menginginkan deals, make it happen. Boom, 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 boom dengan penyertaan Tuhan. It's happening. Resourcesnya adalah menginginkan. Customer juga suka diingini. Customer juga suka kalau tanya, tidak dipandang sebelah mata, diberi jawaban sekalipun tidak beli. Orangnya tetap ladeni. Itu yang inspirasi loyalty. Yang kayak gitu tuh sifatnya yang inspiring loyalty. Yang dia targetkan bukan deals atau bukan dia targetkan bukan terjadinya penjualan. Tapi customer loyalty, loyalitas daripada pelanggan. Orang itu nanti suatu hari kalau mau beli beneran, punya duit beneran, yang dicari adalah orang yang mengingini dia. Resourcesmu apa dalam sales contohnya? That you value everyone. Customer or not, you value everyone. Gimana caranya kita bisa numbuhkan orang baru harus datang rasa di welcome tempat kita. Apa resourcesnya untuk bertumbuh? Kejar itu. Kejar itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Datang waktunya melahirkan, tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Nah, kita pelajari di sini mengapa si Hizkia itu dipandang Tuhan usahanya. Dia berusaha loh ini. Memang ini adalah anugerah, dia mengalami mujizat. Tapi dia kirim panitera, kirim semuanya itu ada usaha dari sisinya. Kita lihat ayat 4. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minum agung yang telah diutus oleh Raja Asyur. Tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau, ini perkataan Hizkia melalui panitera dan kepala istana. Maka baiklah engkau menaikkan doa, dia minta Yesaya, tolong doakan kami. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Doa itu bisa memultiplikasi yang sedikit di tanganmu. Percayalah kalau Tuhan itu mau memberi makan 5.000, dia mulai dengan 7. 5 roti plus 2 ikan. Perkataan Hizkia ini adalah tantangan yang Tuhan tidak akan lewatkan. Lord, I'm gonna do my best. My best only amounts to only a few in your hands. Multiply it. I love his faith. Saya ulang. Tuhan, dia berkata gini, iman itu harusnya bukan begini. Iman itu dari tidak ada menjadi ada. Itu nanti Tuhan mengerjakan mujizat begitu. Tapi dari sisi kita harus iman yang responsibly. Imannya harus bertanggung jawab. Selalu berdoa seperti Hizkia. Tuhan, aku akan usahakan sebaik mungkin. Dan yang terbaik dari aku berujung hanya a few. Hanya sedikit di tanganmu. Yang terbaik, usahaku paling maksimal akan ujungnya berjumlah tak seberapa. Aku mengerti, aku pahami. Namun demikian, yang sedikit ini
kuserahkan ke tanganmu. Lipat gandakan. I love his faith. Inilah caranya beriman, apalagi dalam masalah. I'll do my best. Aku lakukan apa yang perlu, apa yang harus, dan sesegera mungkin, secepat mungkin, segera sesudah itu, tidak akan bertele-tele. Segera sesudah mendengar, langsung aku cari solusi. Aku tidak tunggu besok hari. Tidak entertain, tidak akan manjakan perasaan kecewa lah, bertanya-tanya why, mengapa, itu tidak akan ada jawabannya. Daripada mengapa, lebih baik saya tanya ini, who, what, where. Saya lebih baik tanya siapa, apa, di mana, and how, dan bagaimana. Why wasting my time? Pertanyaan why, mengapa itu membuang waktu. Lalu dia berkata, Tuhan setelah aku usahakan semuanya ini, dia masuk ke hadirat Tuhan lagi. Dari berkali-kali dia masuk ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan ujungnya enggak seberapa namun kuletakkan di tanganmu. Dan dia punya keberanian seperti Yabes berkata, expand my territory. Perluas wilayahku, dia berkata, multiply the few in your hands. Lipat gandakan. Ini orang ya, saya keping ketemu Hizkia suatu hari, kalau nanti di sorga. Orang ini optimis sekali. Tapi nanti di ibadah berikutnya saya harus ngomong bad things about him, by the way. Terpaksa. Nanti setelah ini saya akan rasani Hizkia. Di ibadah berikutnya saya tunjukkan kelemahan kesalahannya apa. Ada kesalahan fatal yang dia lakukan di akhir hidupnya. Karena dia reaksi berlebihan, tapi tunggu tanggal mainnya, nanti jam 4. Tapi orang ini optimis, bayangin dalam masalah. Multiply it in your hands. Orang yang gak tahu malu sama Tuhan. Ya karena dia memang tidak ada tertuduh apa-apa. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan bagaimana doa itu bukan cuma waktu kita berdoa. Berdoa itu harus dicicil tiap hari. Pelurunya disiapkan lewat kehidupan. Hidup kita sehari-hari sekalipun tidak dalam postur dan dalam aksi berdoa, adalah bagian dari doa. Makanya Hizkia punya keberanian, karena dia hidup tidak tertuduh. Dia hidup setia dan tulus. Jadi waktu dia doa itu powerful. Karena dia cicil di orang benarnya. Tinggal dengan yakin didoakan tepat waktu perlu, tepat guna, dia naikkan langsung besar kuasanya. Kebanyakan kita waktu doa, urusan sama feeling sendiri gak mari-mari. Berapa banyak kita waktu mau berdoa, masih urus aku tertuduh, ampuni. Masuk ke dalam hadirat Allah, memang mau membawa doa permohonan. Tapi ujungnya pengakuan dosa. Ujungnya mau berdamai dulu dengan perasaannya. Banyak orang kenapa tidak reaksi cepat sama Tuhan? Karena pada waktu ada masalah, dia barusan mau bereskan hidupnya atau hatinya dengan Roh Kudus. Ya. Nah, Hizkia ini punya keberanian yang luar biasa, multiply it in your hands. Jangan jadi orang Kristen kalau imannya tidak optimis. Rugi. Jangan jadi kulkas kalau tidak dingin. Ngapain jadi api kalau tidak panas? Ngapain jadi lampu kalau nggak bisa mencahayai? Jadi orang Kristen harus optimis. Please, tak ada satupun di antara kita hari ini yang setengah-setengah dengan iman. Karena kita takut kali orang bilang kita serakah, kita ikut Tuhan itu tidak tulus. Kalau kita diberitahu gitu, kalau saya minta sama Tuhan rezeki, saya tidak merasa bersalah. Asal hidup saya bukan ngejar itu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, berikan padaku makananku. Apapun itu juga, kalau minta sama Tuhan itu yang percaya. Optimis, bilang sama Tuhan multiply it. Jangan tanggung. Tanggung itu kayaknya rohani ya. Ada seorang raja, papanya ini malahan. Papanya siapa namanya ini, Hizkia. Disuruh minta tanda gak mau, sungkan. Tuhan malah marah. Ada satu raja, Elisa mati bersama dengan raja itu yang di samping ranjangnya. Disuruh ketokkan beberapa kali, panah supaya kalahkan musuhnya. Dia cuma 3 kali. Elisa berkata, kenapa kamu tanggung? Ikut Tuhan itu jangan tanggung. Kamu kira Tuhan kagum kalau kamu itu minta sungkan. Malah Tuhan merasa kamu itu nganggap Tuhan itu adalah uncle-nya, bukan bapaknya. Kalau ada perlu itu minta sama papa, jangan minta sama tetangga. Please, kalau Anda berdoa for the few in your hands, kalau hatimu tidak tertuduh, do not ask for a few. You ask for more. Dan ini bukan Injil kemakmuran, pahami ini. Injil Abba dan Bapa. He is my Father, so I'm not afraid to ask Him for nations. Saya tidak takut minta sama Tuhan untuk bangsa-bangsa. Datang satu kota Sarawak, saya tidak berkata, Tuhan bawa datang 50 orang atau 500. No, saya minta satu kota. Kalau kita sudah lakukan bagian kita tulus dan setia, jangan minta for a few. Kalau Anda dalam pekerjaan jangan minta biasa. Minta promosi dari Tuhan, minta sampai top. Asal Anda tanggung jawab, bagian Anda sumber dayanya Anda usahakan. Nanti Tuhan multiplikasikan. Amin. Saya suka sekali.
naikkan doa untuk yang sisa yang masih tinggal ini. Ayat 5, ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan pada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Tuhan langsung kuatkan Hizkia lewat perkataan Yesaya. Jangan takut ya sama apa kata orang. Kalau kamu mau ngalami Tuhan, enggak boleh takut sama opini manusia. Bukan berarti enggak dengar-dengaran. Mazmur pasal pertama berkata, ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, apapun diperbuat kita berhasil, harus dengarkan nasihat orang benar, duduk bersama dengan orang percaya. Janganlah ikuti nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa. Ya, harus dengar-dengaran, I understand. Ini bukan bicara soal nasihat yang benar. Tapi kalau kita itu mau ngalami Tuhan dan ngalami perkara besar, there are more losers in the world than winners. Take that as a fact. Terima itu sebagai fakta dan realita, lebih banyak pecundang daripada pemenang. Karena itu Tuhan menjanjikan sedikit yang dipilih. Dari antara yang dipanggil, mereka mengerti, mengikut Tuhan itu menjadi lebih dari pemenang. Tidak semua orang kan bangga dan bahagia ketika engkau dipakai Tuhan atau ketika engkau diberkati. Ketika engkau diangkatnya, dipromosi, tidak semua orang akan membanggakan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau alami Tuhan, kalau kita mau alami jawaban doa Tuhan yang akan dahsyat datangnya, kalau kita mau mengalami perkara-perkara ilahi, rule number 1, fear not what men will say of you. Jangan takut apa yang manusia akan katakan tentang dirimu. Amin? When you fear, you don't receive. Even if it's given to you, you will never receive it because you'll throw it away because of human words against you. Ya gitulah. Terjemahannya adalah ya sekira-kira begitu. Amin. Anda diberkati Tuhan. Ayat 7. Sesungguhnya kata Tuhan, aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ayat 7 saya berhenti di sini aja. Enggak bisa sampai ayat 19 wes ya. Oke, sampai ayat 7 aja. Cara Tuhan menjawab doa ya, saya coba jelaskan. By the way, Sanherib ini dibunuh. Tuhan jawab Yesaya, Tuhan jawab Hizkia lewat Yesaya. Aku akan suruh suatu roh masuk di dalamnya. Sehingga ia mendengar sesuatu kabar dan dia akan pulang ke negerinya. Memang sih, itu sudah very close, udah very closing in. Betul-betul sudah sangat nyaris, hampir sekali kena tuh Hizkia. Ini orang udah gak berdaya. Pernahkah Anda tercepit gak berdaya? Itu sudah hampir kena. Tiba-tiba dia divert. Tiba-tiba dia harus ganti rute karena sesuatu terjadi di negerinya. Alias sesuatu terjadi, titik. Tuhan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya. Ia mendengar suatu kabar. Pulanglah dia ke negerinya. Lalu Tuhan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Cara Tuhan menjawab doa. Yang satu ada kata, aku akan menyuruh. Yang kedua, aku akan membuat. Aku akan menyuruh, katakan aku akan menyuruh. Katakan yang keras, aku akan menyuruh. Kedua, aku akan membuat. Cara Tuhan menjawab doa itu ada dua levelnya. Aku akan menyuruh. Tuhan tidak membuat sesuatu yang baru. Dia pakai apa yang sudah ada. Tuhan itu ahlinya. Dia pakai keledai untuk bicara kok. Kenapa? Karena nggak ada kuda. Dia pakai yang ada. Andai kata ditunggangi oleh Biliam adalah kelinci, maka akan ada Bugs Bunny. Bukan karena Tuhan pilih keledai loh. Tapi Tuhan menyuruh apa yang sudah ada di depan kita. Aku akan menyuruh. Tuhan tidak membuat sesuatu yang baru, ini bukan mujizat penciptaan. Tuhan akan menggunakan. Jadi Tuhan bisa memakai orang sekeliling kita. Tuhan bisa memakai kejadian. Tuhan menjawab doa kita. Dengan Tuhan bisa pakai sesuatu yang kayaknya selama ini biasa, tapi nanti jadi juru selamat kita. Tuhan bisa pakai sesuatu yang kelihatannya sederhana, yang selama ini kita tidak pernah anggap sebagai sesuatu, ternyata itu berguna bagimu. Jangan pernah kotakkan Tuhan. You be so surprised, siapa atau apa yang Tuhan akan suruh. You be very surprised. Kalau Tuhan menjawab doa, kalau Tuhan berkata, I'm going to answer your prayer, mulailah pasang mata curiga, curigation yang baik.
mata curiga. Artinya seperti orang kalau takut hantu loh. Gitu-gitu sedikit ada hantu, ada bayangan, ada suara kayak setan. Kemana-mana Anda pergi, Anda juga harus hati-hati. Kemana-mana ada Tuhan. Orang yang berdoa harus dipenuhi rasa curiga sama Tuhan. Dia kemana-mana lihat, jangan-jangan teman ini nanti jadi jawaban. Jangan-jangan, saya tidak berkata berharap sama manusia. Saya tidak ajarkan untuk kita ngutang kemana-mana. Oke? Tapi Anda harus hati-hati. Kucing hitam lewat pun bukan bad luck kalau Anda berdoa. Jangan-jangan kucing itu seperti gagaknya Elia yang membawa rotimu. Anda harus curiga kemana-mana. Sebab Tuhan sudah mulai utus pesuruh-pesuruh ke arahmu. Karena itu happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Mau tahu kenapa? Itu bukanlah perkataan orang yang bahagia. Kadang-kadang dalam masalah. Karena kalau aku anak Tuhan, aku tahu siapa aku. Dan doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Be careful man. Today the answer is not, belum datang hari ini. It's on the way. Kalau Anda tanya sama Tuhan, doa lagi, Tuhan tidak jawab. Kalau Anda teks sama WA, Tuhan, mana jawabannya? Tuhan jawabnya cuma 3 huruf, OTW. Dan Tuhan akan beritahu yang OTW apa? Tidak akan tahu. Kalau today, kalau hari ini belum datang, berarti waktunya belum tiba. Semua indah pada waktunya. Kalau hari ini belum hadir, belum datang, Anda tidak usah stres lebih daripada tidur atau matahari terbenam, kalau kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kalau Tuhan sudah bilang OTW, be careful, anything can do. Aku akan menyuruh. 2, aku akan membuat. Ini bagi orang yang desperado, putus asa, sangat bahagia dapat janji ini. I will make. Yang satunya I will command. Yang satunya I will make. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Mujizatnya, mujizatmu, lana yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. Ulang dari awal tadi, saya nggak ingat kata-katanya. Mujizatmu, nah ini, membuat, sama-sama katakan, yang ada. Dari mana? Dari yang tak ada. I will make. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. Mungkin kita berkata, Tuhan, no donkey, no rabbit, nothing, no animal, no one. 1000 orang udah rebah di kanan, 10.000 di sebelah kiriku, hati batinku pun habis lenyap. Ini kalau di ronsen MRI, dalamnya sudah nggak ada organnya. What can you make now? How can you help me? Pernah Anda merasa, no one can help you, nothing will. Tidak ada dan tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa membantumu lagi. Tuhan, kali ini kena lu. Bukan kita mencoba itu, kadang-kadang orang stres kan ngomongnya gak keruan. Kena lu Tuhan, kali ini you gak punya materi apa-apa. 5 roti 2 ikan pun tak ada. Roti boy gak muncul kali ini to save the day. Saya dulu waktu masih di Taiwan, sekolah masih kecil gitu, kayak gelandangan di jalanan. Paling seneng dengar suara mobil lewat dengan halo-halo. Mien pao lai lo, seneng sekali. Habis karate gitu, lapar sekali, ada suara gitu, mien pao, artinya roti sudah tiba, roti roti man has arrived. Kami anak-anak kecil langsung lari, masih pakai baju karate yang cuel-cuel, yang sudah nggak keruan kotor, lari ke sana beli roti. This time, no roti boy. Can you make something? Can you make something? Bahkan batu pun nggak ada, begitu gersangnya, lebih gersang dari gersang. Andai kata ada batu kan Yesus masih bisa suruh itu batu jadi roti kan, seperti pencobaan. Dulu Yesus gak mau waktu dicobai kan untuk dirinya, untuk anaknya kan mau pasti kan. Nah Tuhan, gak ada apa-apa, nothing that will help you to help me.
Nggak ada yang bisa membantumu untuk membantu aku. Lupakah Kejadian pasal 1 pada mulanya bumi kosong. Hampa, tak ada bentuknya. Cuman roh Allah melayang-layang, bukan gagah perkasa. Lalu ada firman berkata, jadilah terang, boom, terang jadi. Jadilah alam semesta. My God can help me with nothing in his hand. Allah kita bisa menolong kita tanpa punya apa-apa untuk membantu kita. I have a God who created. I have a God who still creates. Aku punya Allah yang pernah menciptakan. Yang masih menciptakan. Kalau dia tidak bisa punya pesuruh, tak ada lagi yang kena disuruh. Terpaksa dong, terpaksa. Aku akan membuat. And I shall make a way for my beloved. He loves you that much. He'll create something new for your life. Dia mencintaimu demikian rupa, dia akan ciptakan sesuatu yang baru. Karena dia mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan.